أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya, Dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami bersama di BCA di Pak Sunarno di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan
kepada Pak Sunarno yang sedang ada kegiatan. Mudah-mudahan keberangkatannya selamat, di sana juga selamat, dan mudah-mudahan pulang lagi dalam keadaan selamat. Dan kuncinya adalah senantiasa David. Apakah itu? Yaitu senantiasa kita iringi tadabbur kita, fantasyiru fil ard kita, bertebaran di muka bumi ini, yaitu dengan senantiasa kita mengingat dzikir, fikir, ikhtiar, dan tawakal. Jadi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan langkah-langkah kita ini menjadi langkah-langkah yang pasti. Dan tentunya mudah-mudahan seluruh pekerjaan yang kita lakukan ini bernilai ibadah, bernilai positif. Ya, lihat di surat 9 ayatnya 105. Dengan dzikir yang senantiasa kita lakukan, maka pekerjaan akan dapat kita laksanakan dengan baik, dan kita juga giat untuk beribadah dan giat pula untuk bekerja. Tentunya semuanya akan menjadikan rasa senang ya diri kita, baik keluarga kita, baik teman-teman kita, baik kaum muslimin muslimat, apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Dan marilah kita senantiasa berpikir. Jadi mari kita asah pikiran kita, sehingga pikiran kita akan menjadi pikiran yang positif, melihat, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Semuanya ini adalah buminya Allah, yang tentunya nama tempatnya berbeda-beda, dan juga komunitas yang ada di dalamnya juga berbeda. Dengan perbedaan-perbedaan itu marilah kita menjadi yang terbaik. Oleh karena itu marilah kita gunakan menjadi alat untuk tafakkur kita. Jadi tafakkur yang dipadu dengan tadakur akan membuahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Islam, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan marilah kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, dan setelah kita mendapatkannya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keperluan kita, untuk keperluan keluarga besar kita, dan sebagian untuk yang namanya zis, yaitu ada zakat, infak, sodakoh. Bisa dilihat nanti di surat kedua ayat 260 sampai 274. Mereka yang senantiasa bersedekah, Allah akan menghindarkan ya dari TT dan TS. Apakah TT? TT adalah tidak takut. Jadi kalau orang itu tidak takut, maka dia akan berani. Ya, berani karena benar. Itulah yang harus kita lakukan. TS tidak susah, berarti dia akan berbahagia, bergembira. Lihat nanti di surat 10 ayat 57 sampai 60.
4. Mereka adalah orang-orang yang punya kasih dan sayang. Di mana saja mereka berada, mereka akan dirindukan kehadirannya. Inilah orang-orang pilihan itu seperti itu. Dan jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita meninggalkan rumah-rumah kita untuk keluar. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 10 namanya surat Yunus. Ayatnya ayat 4. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua manusia kembali setelah mati dan sesudah lenyap alam yang fana ini, bukan kepada sesuatu yang lain, seperti sesembahan-sesembahan berhala yang dianggap sebagai penolong bagi orang kafir. Yang demikian itu adalah janji Allah kepada makhluknya. Dia tidak akan menyalahi janjinya sedikit pun. Jadi kita harus mengasah keimanan kita. Kita harus beribadah kepada Allah dengan yang baik, mencari ridhonya sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di mana saja. Kita harus ingat itu. Cita-cita kita hasanah di dubahjah, yaitu dunia, barzah, akhirah, ilal jannah. Itu cita-cita suci dan mulia yang diajarkan oleh kedua orang tua kita, ustadzah kita. Jangan sampai kita ini hanya bahagia di dunia saja. Itu namanya bahagia yang semu. Al-Baqarah 200. Ia dapatkan kebahagiaan di dunia saja dan isinya. Tapi saat dia mati, kebahagiaan itu dirubahnya oleh Allah menjadi siksa. Ini jangan sampai dilakukan. Kedua orang tua kita, ustadz-ustadzah kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan doa kepada kita yang namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202 nanti bisa dilihat. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janjinya, Dia telah menciptakan makhluk pertama kalinya. Penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertama kalinya dapat dijadikan dalil bahwa Allah berkuasa pula untuk menciptakan makhluknya pada kedua kalinya dan membangkitkannya kembali. Jadi semua yang mati, semua yang ada di alam barzah, para arwah-arwah, para nabi dan rasul dan seluruh arwah yang ada di dalam kubur itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita masih hidup harus selalu berzikir yang namanya dzikrul maut. Surat Al-Baqarah 45 sampai 46, surat Al-Baqarah 151 sampai 157, dan surat Toha ayat 15 dan ayat 55. Bahwa kita
datang untuk kembali pada saatnya nanti. Oleh karena itu mari kita siapkan di dunia ini hasanah dan di barzah juga hasanah. Mudah-mudahan barzah kita nanti jadi taman-taman surga, baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Lihat surat 40 ayatnya 7 sampai 9. Mengulangi kembali penciptaan sesuatu adalah lebih mudah dari menciptakan sesuatu pertama kalinya. Allah berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Surat Ar-Rum ayat 27. Demikian kuatnya bukti yang dikemukakan Allah tentang hari kebangkitan, sehingga dia menyatakan bahwa jika masih ada orang yang mengingkarinya, berarti ia telah lupa kepada kejadian dirinya sendiri. Nah, ini jangan sampai kita lupa diri. Kalau lupa diri, nanti akhirnya lupa istri, lupa suami, lupa kedua orang tua, lupa kepada ustadz-ustadzahnya, lupa kepada kaum muslimin muslimat, lupa kepada kaum mukminin mukminat, lupa kepada umat binatang, umat tetumbuhan, umat jin. Loh, jadi lupa ini adalah sumber malapetaka yang mengakibatkan orang itu karena dia lupa maka suka berkata yang dusta, suka ingkar janji, dan suka berkhianat. Lah, apabila orang itu diserang penyakit 3 itu, maka dia bukannya punya derajat, tapi derajatnya hilang, sehingga mereka menjadi makhluk yang terhina, yang dibenci Allah, dibenci Islam, dibenci para nabi dan rasul, bahkan seluruh umat yang ada di bumi ini membencinya. Jadi kehadirannya bukan dirindukan, tapi kehadirannya malah ditolak, ya, seperti orang-orang yang biasa yang melakukan perbuatan yang namanya KDFMM, yaitu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Ini perbuatan terlarang karena yang melakukannya, yang mempopulerkannya adalah iblis, setan dari bangsa jin, dan setan dari bangsa manusia yang terkutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita ikuti para nabi dan rasul, ya, para sahabat-sahabat setianya, para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Marilah kita ikuti mereka. Allah berfirman, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Surat Yasin ayat 77 sampai 78. Jadi marilah kita mengingat-ingat kembali, kalau kita sudah berusia lanjut, ya,
kita sudah remaja, jangan lupa waktu anak-anak, ya, waktu bayi. Yang sudah tua, ingat waktu remaja dan lain sebagainya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setetes air mani. Makanya harus kita ingat-ingat sehingga jangan sampai kita ini diciptakan ke dunia malah bermusuhan, ya, musuhi Allah, musuhi Islam, musuhi Nabi dan Rasul, bermusuhan dengan kedua orang tua. Jangan, ya. Hindarilah semuanya itu, karena kita dihadirkan ke dunia ini untuk menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Lihat di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Ya, ada sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi selain kita menjadi hamba Allah, kita harus menjadi pemimpin yang terbaik, baik bagi dirinya, bisa memimpin keluarganya dan umat ini agar terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 129. Terhadap orang-orang yang tidak mau percaya kepada adanya hari kebangkitan, sekalipun telah dikemukakan dalil-dalil kepada mereka, maka Allah mengancam mereka dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Surat Maryam ayat 68. Yang disembah, yang ditaati, kalau yang ditaati setan, iblis, ya, maka nanti dihadirkan dalam keadaan tekuk lutut. Jadi ternyata para setan, iblis yang menggoda kita, dengan kita nanti bisa bermusuh-musuhan. Bisa jadi antara orang tua dengan anaknya bermusuh-musuhan. Bisa jadi guru dengan muridnya bermusuh-musuhan di hadapan Allah karena mengajarkan hal-hal kesesatan yang nyata. Jadi akhirnya nanti di hadapan Allah semuanya akan diadili, siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi guru yang baik, orang tua yang baik, dan juga siswa-siswi, anak cucu yang baik, yang terkenal dengan istilahnya soleh, solihah. Ya, lihat di surat 33 ayatnya 33 sampai 35. Allah menerangkan tujuan manusia dibangkitkan sesudah matinya, jalan untuk memberi mereka balasan dari perbuatan yang telah dikerjakannya sesuai dengan sifat adil dan sifat pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengurangi sedikit pun apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini lihat tujuannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'aw
wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Jadi tiada yang tersembunyi, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang besar, baik yang sedang, baik yang kecil. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati di dalam berkata, berkatalah yang baik, di dalam berbuat, berbuatlah yang baik, karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat dan Allah Maha teliti. Allah memberikan pembalasan yang adil. Tidak berarti Allah tidak akan melebihkan pahala yang akan diberikannya, bahkan Dia akan melipat gandakannya. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Surat An-Nisa ayat 173. Jika dilihat banyak tindakan yang tidak adil dilakukan oleh sebagian manusia terhadap yang lain, dan perbuatan jahat mengungguli perbuatan baik di dunia dan sebagainya, tentu harus ada suatu masa nanti di mana keadilan dapat ditegakkan dengan sempurna. Jadi semua orang-orang yang berbuat di dunia ini, mungkin ada yang pernah didolimi, mungkin ada yang pernah ditipu. Jadi nanti di hadapan Allah ada pengadilan yang hakiki. Hakimnya Allah sendiri. Jadi sangat maha adil untuk mengadili mereka-mereka yang waktu di dunia bersengketa. Oleh karena itu berhati-hati, siap-siaplah ya. Orang kafir yang mengingkari keesaan Allah dan adanya hari kebangkitan, mereka akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Di antaranya mereka diberi minum dengan air panas yang mendidih yang menghancurkan usus mereka. Di samping itu mereka akan memperoleh adab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Inilah kabar-kabar yang menakutkan yang akan diterima oleh orang-orang kafir, dan kabar gembira yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami, wabil khusus keluarga besar BCA di Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan juga sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.